pemirsa, kini sedang hangat-hangatnya kasus obat yang membuat gagal ginjal akut. Bahkan sudah memakan korban jiwa dalam kasus ini. Tapi kini datang kabar baik, ada yang sebuah penanganan kasus dari penyakit gagal ginjal akut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan kabar bahwa telah menemukan obat untuk menangani pasien gangguan gagal ginjal akut. Obat ini berasal dari Singapura yang bernama Antidotum. Halo Ibu Ica, untuk mengetahui lebih lanjut, kira-kira apa itu obat Antidotum dan dampak-dampaknya? Ya, jadi Antidotum asal Singapura itu sebelumnya sudah digunakan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mengobati pasien gagal ginjal akut. Para pasien yang mengidap gagal ginjal akut memberikan dampak positif setelah diberikan obat tersebut. Sebanyak 4 dari 6 pasien memberikan respon positif setelah diberikan obat Antidotum tersebut. Seharusnya pemerintah juga memberitahu dampak negatif dari obat tersebut. Karena setiap obat pasti mengandung efek samping yang berbeda. Dikhawatirkan dosis atau jenis obat yang diberikan mengandung zat yang tidak bisa diterima oleh beberapa orang yang mengidap penyakit bawaan. Dari hasil tersebut, Kementerian Kesehatan menjadi cukup yakin dengan keampuhan obat penawar racun itu dan langsung memutuskan akan segera mendatangkan obat Antidotum asal Singapura itu ke Indonesia. Namun, biaya yang harus dikeluarkan seharusnya pemerintah memberikan informasi yang jelas apakah obat tersebut diberikan secara gratis atau mensubsidi untuk korban dan apakah korban harus membeli sendiri obat tersebut. Pemerintah juga belum mengetahui apa efek samping dari obat tersebut, apakah aman atau tidak jika diberikan kepada anak-anak dan dikhawatirkan akan menambah kerusakan pada ginjal. Kira-kira di kasus gagal ginjal akut ini ada beberapa korban jiwa yang sudah Jadi, fakta bahwa korban gagal ginjal akut misterius ini sudah teridentifikasi di 22 provinsi dengan jumlah lebih dari 240 korban, bahkan korban yang merenggut nyawa pun sudah mendekati di angka 55%. Di Indonesia, tindakan cepat yang dilakukan pemerintah Indonesia ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, jadi dari fakta-fakta itu berarti pemerintah harus lebih cekatan dalam menemukan penanganan dari penyebab kasus itu ya? Ya, jadi pemerintah harus mengidentifikasi penyebab penyakit misterius itu sebagai dasar pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan pencegahan yang tepat dan baik. Namun sepertinya pemerintah kaget dan tidak siap menghadapi situasi seperti ini dengan cepat. Meski kasus penyakit ini sudah ada sejak awal Januari dan mulai membludak kasusnya pada sekitar bulan Agustus 2022 sampai pertengahan Oktober, pemerintah belum juga menemukan penyebab dan solusinya. Tetapi kabar baik muncul kemarin. Kementerian Kesehatan memastikan kasus penyakit gagal ginjal akut ini disebabkan oleh campuran etilena glikol dan dietilena glikol yang ada di dalam kandungan obat sirup. Informasi tersebut didapatkan dari kasus kematian 11 anak yang mengalami gagal ginjal akut yang dilaporkan di RSCM. Menurut dari hasil laboratorium pasien yang mengalami gagal ginjal akut, ini terdapat campuran bahan kimia berbahaya yang ditemukan pada kasus gagal ginjal akut di negara lain. Bahan kimia itu menyebabkan kerusakan ginjal pada anak-anak, gagal berfungsi, hingga menyebabkan kematian. Nah, berikut ini editorial dari kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut. Kabar baik telah datang di antara kasus buruk terkait dengan kejadian gagal ginjal akut misterius yang merenggut nyawa, terutama kepada balita dan anak-anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi kabar bahwa telah menemukan obat untuk menangani pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal yang merenggut ratusan korban balita dan anak-anak. Obat yang diinfokan oleh Menteri Kesehatan adalah Antidotum dari Singapura. Obat Antidotum didefinisikan sebagai obat yang mekanisme kerjanya telah ditentukan, yang mampu memodifikasi toksikonetik dan toksik dinamik dari racun, dan pemberiannya kepada pasien yang teroksidasi dapat memberikan manfaat yang signifikan. Antidotum asal Singapura itu sebelumnya sudah digunakan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk mengobati pasien gagal ginjal akut. Para pasien yang mengidap gagal ginjal akut memberikan dampak positif setelah diberikan obat tersebut.
Sebanyak 4 dari 6 pasien memberikan respons positif setelah diberikan antidotum tersebut. Seharusnya, pemerintah juga memberitahu dampak negatif dari obat tersebut. Karena setiap obat pasti mengandung efek samping yang berbeda. Dikhawatirkan, dosis atau jenis obat yang diberikan mengandung zat yang tidak bisa diterima oleh beberapa orang yang mengidap penyakit bawaan tertentu. Dari hasil tersebut, Kementerian Kesehatan menjadi cukup yakin dengan kemampuan obat penawar racun itu dan langsung memutuskan akan segera mendatangkan obat antidotum asal Singapura itu ke Indonesia. Namun, tidak ada kabar dari pemerintah tentang biaya yang harus dikeluarkan. Seharusnya, pemerintah memberikan informasi yang jelas apakah obat tersebut diberikan secara gratis atau mensubsidi untuk korban, dan apakah korban harus membeli sendiri obat tersebut. Pemerintah juga belum mengetahui apa efek samping dari obat tersebut, apakah aman atau tidak jika diberikan pada anak-anak. Dikhawatirkan akan menambah kerusakan pada ginjal. Kurangnya informasi dari Kementerian Kesehatan mengenai ketersediaan obat ini akan selalu ada atau tidak, terbagi rata atau tidak untuk seluruh masyarakat yang mengidap penyakit tersebut. Seperti halnya Kementerian Kesehatan, kita pun berharap kehadiran obat tersebut dapat memberikan perlindungan bagi balita dan anak-anak yang tetap terpapar racun penyebab gagal ginjal. Pada saat ini pun, kita sebagai masyarakat harus memberi dukungan dan apresiasi kepada pemerintah atas langkah mereka yang cepat dalam menangani kedatangan obat antidotum. Fakta bahwa korban gagal ginjal akut misterius itu sudah teridentifikasi di 22 provinsi dengan jumlah lebih dari 240 korban. Bahkan, korban yang merenggut nyawa pun sudah mendekati di angka 55% di Indonesia. Tindakan cepat yang dilakukan pemerintah Indonesia ini sangat penting untuk dilakukan. Dari fakta-fakta yang sama dari hal ini pun, pemerintah seharusnya lebih bisa bertindak lebih cekatan untuk menemukan sebab yang pasti dari penyakit gagal ginjal akut misterius tersebut. Pemerintah harus mengidentifikasi penyebab penyakit misterius itu sebagai dasar pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan pencegahan yang tepat dan baik. Namun, sepertinya pemerintah kaget dan tidak siap menghadapi situasi seperti ini dengan cepat. Meski kasus penyakit ini sudah ada sejak awal Januari dan mulai membludak kasusnya pada sekitar bulan Agustus 2022, sampai pertengahan Oktober pemerintah belum juga menemukan penyebab dan solusinya. Tetapi, kabar baik muncul kemarin. Kementerian Kesehatan memastikan kasus penyakit gagal ginjal akut ini disebabkan oleh campuran etilen glikol dan dietilen glikol yang ada di dalam kandungan obat sirup. Informasi tersebut didapatkan dari kasus kematian 11 anak yang mengalami gagal ginjal akut yang dilaporkan di RSCM. Menurut dari hasil laboratorium pasien yang mengalami gagal ginjal akut di RSCM, terdapat campuran bahan kimia berbahaya yang ditemukan pada kasus gagal ginjal akut di negara lain. Bahan kimia itu yang menyebabkan kerusakan ginjal pada anak-anak, gagal berfungsi, hingga menyebabkan kematian. Akhirnya, kita bisa sedikit bernafas lega, karena informasi itu akan menjadi acuan bagi pemerintah agar bisa menentukan langkah-langkah yang lebih tepat dan terfokus pada pencegahan terlebih dahulu. Pemerintah kemarin hanya mencoba-coba. Sekarang, pemerintah lebih berani melakukan yang tindakan lebih tegas. Dengan cara melarang penjualan obat sirup yang mengandung campuran etilen glikol dan dietilen glikol untuk menurunkan resiko angka kematian di Indonesia. Tetapi, pergerakan pemerintah tidak boleh berhenti sampai di sini saja, karena banyak masyarakat yang menunggu akan penjelasan informasi dari pemerintah, khususnya BPOM. BPOM harusnya melakukan observasi ke semua obat yang kemungkinan mengandung campuran bahan kimia tersebut. Obat yang terbukti mengandung senyawa etilen glikol dan dietilen glikol akan ditarik dari peredaran, lalu berikan informasi secara akurat kepada masyarakat. Setelah itu, pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi kasus ini. Diharapkan dalam kesempatan menjadikan momentum untuk mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat Indonesia yang terlalu gampang membeli dan mengonsumsi obat, dan juga mengubah kebijakan negara yang memberikan kebebasan dalam menjual obat-obatan. Dari mendengar cerita tadi, kita
akhirnya bisa berapa sedikit lega. Karena informasi ini akan menjadi acuan bagi kita, pemerintah, agar bisa menentukan langkah-langkah yang lebih tepat dan terfokus pada pencegahan terlebih dahulu. Pemerintah kemarin hanya mencoba-coba, sekarang pemerintah lebih berani melakukan tindakan yang lebih tegas dengan cara melarang penjualan obat sirup yang mengandung campuran etilen glikol dan dietilen glikol untuk menurunkan resiko angka kematian Indonesia. Tapi pergerakan pemerintah tidak boleh berhenti sampai sini saja, karena masih banyak masyarakat yang menunggu akan kejelasan informasi dari pemerintah, khususnya BPOM. BPOM harus melakukan observasi ke semua obat yang kemungkinan mengandung campuran bahan kimia tersebut. Oke, terima kasih pada berita kali ini. Terima kasih untuk Ibu Ica yang sudah hadir. Dan sekian dari saya, Devina Penisa. Terima kasih. Salam.